Informasi berikutnya soal penanganan limbah di Indonesia. Ternyata limbah rumah sakit dengan kategori menginfeksi dan beracun dibuang tanpa dimusnahkan. Limbah medis bahkan disetor ke pengepul sampah di sekitar TPST Bantar Gebang, Bekasi untuk dijual kembali. Koresponden CNN Indonesia Yogi Tujuliarto menemukan limbah medis berupa selang, botol infus, bahkan kantong darah dalam jumlah besar sekitar 1 ton. Tidak terlalu sulit menemukan limbah rumah sakit yang dibuang tidak pada tempatnya. Bersama seorang penggiat lingkungan dari Walhi, Jakarta, saya mendatangi pengepul sampah di sekitar TPST Bantar Gebang, Bekasi. Di antara tumpukan sampah yang siap dijual kembali oleh pengepul, kami menemukan limbah medis. Seorang pekerja di lokasi pengumpulan sampah ini membantu kami membuka terpal yang menutup tumpukan limbah medis seberat kurang lebih 1 ton ini. Terus setelah dari sini dibersihin, diambil atau diantar? Ya kadang ada yang ngambil, ada yang nganter, dia kadang diantar gitu. Oh gitu, berapa sekilo? Cuman 2.000. Sisa-sisa yang nggak laku seperti kepala infus dan kantong-kantong darah dibuang di sebelah, di Bantar Gebang. Tercecernya limbah medis di lokasi seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Risikonya tidak hanya paparan bakteri dan penyakit sepanjang jalur perjalanan limbah, tapi juga dampak hasil olahan limbah ini. Bahwa pemerintah tidak serius maupun juga pengguna B3. Kemudian ini di tangan masyarakat yang tidak jelas bagaimana B3 itu diperlakukan atau dimanfaatkan kembali, entah itu daur ulang, entah itu dipotong-potong dan sebagainya, itu sangat membahayakan karena di lingkungan kita juga tidak tahu ya cemarannya. Berdasarkan kategori limbah medis, limbah ini dapat dikategorikan sebagai limbah infeksius dan sitotoksik. Artinya, limbah medis yang kami temukan di pengepul sampah ini berisiko menyebarkan virus dan zat beracun lainnya. Kalau yang bisa diresakin kembali mungkin oleh pemulung langsung ngambil. Padahal tidak boleh langsung diambil. Dia ada beberapa syarat yang harus diambil. Pertamanya, umpamanya botol infus. Botol infus boleh direcykling, tapi sebelum keluar dari rumah sakit harus dicacah dulu. Harus dilakukan disinfektan dulu. Terus baru boleh direcykling. Dan direcykling oleh orang-orang yang ada izin. Karena apa? Untuk memastikan bahwa botol infus tidak digunakan kembali untuk infus. Jika tercecer sebelum dimusnahkan, limbah medis dapat menebar risiko melalui air, udara, makanan, serangga, bahkan benda mati. Dan penanggung risiko terbesarnya adalah anak-anak. Yogi Tujuliarto, Bekasi.